Satpol Airut Polres Situbondo menerima laporan dari pihak keluarga nelayan asal Kabupaten Situbondo yang sempat dilaporkan hilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol Airut Polres Situbondo segera berkoordinasi dengan TNI AL Pos Jangkar, Polsek Banyu Putih, dan pihak Kecamatan Banyu Putih untuk melakukan pencarian di sekitar perairan Takatmas hingga wilayah timur perairan Sapodi. Kapolres Situbondo KBP Bayu Anwar Sidiki melalui Kasat Polairut AKP Gede Sukarmadiasa menjelaskan bahwa korban berangkat melaut seorang diri menggunakan perahu fiber bernama Raden Anum untuk memancing ikan. Namun hingga sore hari korban tak kunjung kembali ke daratan. Ketiadaan alat komunikasi yang dibawa korban menjadi kendala dalam proses pelacakan. Upaya pencarian juga dilakukan secara swadaya oleh para nelayan kampung Mimbo dengan mengerahkan 4 perahu fiber. Meski telah menyisir sejumlah titik perairan, hingga Kamis siang, korban belum berhasil ditemukan. Harapan akhirnya datang saat Satpol Airut Polres Situbondo menerima informasi dari Satpol Airut Polresta Sumeneb bahwa seorang nelayan asal Situbondo ditemukan terdampar di pesisir Dusun Baru, Desa Banras, Pulau Giliang. Setelah dilakukan identifikasi, korban dipastikan adalah Kusnadi yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kemarin setelah dilaporkan, kemudian kita mencari informasi, kemudian juga kita sempat nyisir lah di pinggir pantai sekitar korban itu mencari ikan. Kemudian tadi pagi kami mendapatkan informasi dari Kasat Polairut Polresta Sumeneb bahwa ada yang mengaku warga masyarakat Situbondo terdampar di Pulau Giliang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumeneb. Kemudian kami cross-check dari foto yang dikirimkan dan dibenarkan oleh keluarga korban yang di Sumber Anyar bahwa mereka adalah korban yang bernama Kusnadi. Sehingga kami koordinasikan kepada keluarga tentang pemulangannya. Namun informasi dari Sumeneb sana bahwa cuaca di Kepulauan Madura ekstrim, sehingga masih menunggu cuaca bersahabat dulu baru diseberangkan ke Kepulauan Sumeneb atau ke Kabupaten Sumeneb. Nanti dari Sumeneb mungkin dijemput atau mungkin pulang sendiri, nanti kami koordinasikan dengan pihak keluarga atau istri. Untuk imbauan sendiri kemudian? Untuk sementara memang cuaca ekstrim, baik angin maupun gelombang tinggi di perairan Selat Madura. Kami himbau kepada para nelayan atau pelaut di wilayah Kabupaten Situbondo untuk selalu memonitor BMKG. Apabila cuaca ekstrim, jangan memaksakan melaut atau berlayar. Kemudian siapkan alat keselamatan dan juga alat komunikasi. Berdasarkan keterangan korban, perahu yang digunakannya terbalik dan tenggelam setelah diterjang gelombang tinggi. Dalam kondisi tersebut, Kusnadi bertahan hidup dengan berpegangan pada tutup wadah ikan berbahan fiber hingga terbawa arus laut menuju Pulau Giliang. Semangat bertahan hidup selama hampir 2 hari menjadi bukti ketangguhan seorang nelayan dalam menghadapi ganasnya laut. Setelah mencapai pesisir Pulau Giliang, korban berjalan menuju rumah seorang warga bernama Risno. Warga setempat segera memberikan pakaian kering, makanan, minuman, serta tempat untuk beristirahat sebelum melaporkan keberadaan korban kepada aparat berwenang. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Kusnadi dalam kondisi selamat dan sehat. Namun proses pemulangan korban ke Situbondo masih menunggu kondisi cuaca membaik karena gelombang tinggi masih melanda perairan Madura dan belum memungkinkan penyeberangan dilakukan dengan aman. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Jepara melalui mobil dapur umum kembali memberikan dukungan konsumsi pada kegiatan pelantikan PACGP Ansor, Kecamatan Melongo dan pengajian lintas iman yang diselenggarakan di Masjid Al-Ma'ruf Desa Sinanggul, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Personel Polres Jepara bersama relawan menyiapkan dan membagikan ratusan porsi makanan hangat kepada para tamu undangan, panitia, serta masyarakat yang hadir. Kehadiran mobil dapur umum menjadi bentuk nyata komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga melalui aksi sosial dan kemanusiaan. Selain mendukung kelancaran kegiatan, pelayanan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta toleransi antar warga. Kapolres Jepara KBP Hadi Kristanto menegaskan bahwa mobil dapur umum merupakan salah satu inovasi pelayanan kemanusiaan yang siap diterjunkan
dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan maupun penanganan bencana sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas antara Polri, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Jepara. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dimulai di Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta, mengusung tema membangun prestasi untuk negeri. Kejuaraan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung pembinaan olahraga nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat. Kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta pada Senin 27 Juli 2026 dan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan ini berlangsung hingga 1 Agustus 2026 di 3 venue, yaitu GOR Universitas Negeri Jakarta, GOR Duren Sawit, dan GOR Pondok Bambu. Rangkaian opening ceremony diawali dengan defile kontingen peserta yang dimeriahkan penampilan musik Tanjidor, tarian Betawi, serta atraksi budaya khas Jakarta. Kemudian sambutan dari Ketua PBSI dan peresmian pembukaan kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup oleh Ketua Pelaksana Irjen Pol Margiono, sekaligus penyerahan bendera yang menjadi simbol penyerahan mandat penggelar pertandingan dari Ketua Pelaksana kepada PBSI. Kejuaraan ini bukan sekedar ajang untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, Kapolri Cup merupakan bagian dari proses pembinaan nasional, tempat lahirnya pengalaman bertanding, pembentukan karakter, penguatan mental juara, sekaligus ruang untuk menemukan bibit-bibit atlet yang kelak akan menjadi kebanggaan Indonesia. Saya juga mengapresiasi kehadiran atlet-atlet para badminton yang turut berpartisipasi dalam kejuaraan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa olahraga adalah ruang yang inklusif yang memberikan kesempatan kepada setiap insan untuk berprestasi, menginspirasi dan mengharumkan nama bangsa. Sebanyak 1.219 peserta turut ambil bagian, terdiri dari 591 peserta kategori umum, 558 peserta kategori Polri, dan 70 atlet difabel. Kategori yang dipertandingkan meliputi usia 15 tahun, usia 17 tahun, usia 19 tahun, kategori Polri, hingga kategori difabel sebagai wujud komitmen Polri dalam menghadirkan kejuaraan yang inklusif dan berkualitas. Untuk pertama kalinya, kejuaraan ini juga melibatkan atlet Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI sebagai bentuk kesetaraan dan pemberian ruang bagi atlet penyandang disabilitas untuk berprestasi. Khususnya kepada Kapolri maupun PBSI yang melibatkan MPCI baru pertama kali ini. Ini sebagai wujud bahwa kami MPCI Indonesia juga dilibatkan untuk berkarya bagi negeri ini. Terima kasih. Melalui penyelenggaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026, Polri berharap dapat terus mendorong lahirnya atlet-atlet bulu tangkis berprestasi, memperkuat sportivitas, serta membangun sinergi yang semakin erat antara Polri, dunia olahraga, dan masyarakat sesuai semangat Polri untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Bernardus Linggo, Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kapolda Sulawesi Tenggara resmi membuka Kapolda Sulawesi Tenggara Cup Basketball Competition 2026 di GOR KONI Sulawesi Tenggara. Turnamen ini menjadi wadah pembinaan generasi muda sekaligus mencari bibit atlet basket berprestasi dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji secara resmi membuka Kapolda Sultra Cup Basketball Competition 2026 di GOR KONI Sultra. Kompetisi yang berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 ini diikuti puluhan tim dari kalangan pelajar dan komunitas basket se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa turnamen ini menjadi wujud dukungan Polda Sultra terhadap pembinaan generasi muda melalui olahraga. Selain menjaring bibit atlet berprestasi, kompetisi ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kedisiplinan, sportivitas, dan semangat kerjasama tim.
Sekretaris Jenderal Perbasi Pusat Nirmala Dewi mengapresiasi inisiatif Polda Sultra dalam menyelenggarakan kompetisi basket yang melibatkan generasi muda. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah positif untuk mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan atlet muda dari berbagai daerah, termasuk Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Para peserta berharap kompetisi ini dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai sarana meningkatkan prestasi dan pengalaman bertanding. Melalui Kapolda Sultra Cup Basketball Competition 2026 diharapkan lahir atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat regional maupun nasional. Kompetisi ini juga menjadi sarana memperkuat sportivitas, persatuan, dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.